Baik, sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini adalah soal yang paling saya benci dan saya yakin kalian pun juga pada nggak suka. Cuma, kita bakal belajar bagaimana cara bisa mengerjakan soal ini dengan cepat dan mudah. Oke? Nih, kenapa dibenci? Karena sepanjang ini teman-teman ya, kalau kita sekilas pada mau baca nggak? Asli, saya pun nggak mau. Kenapa? Malas banget ya. Kuncinya adalah, nih ya teman-teman ya, cukup baca yang ada di nomornya doang. Oke, nih nomornya di sini ya. Berarti kalian baca paragraf yang ada nomornya doang, oke? Terus kalau misalkan kalian sudah paham, kalian biasakan baca untuk bagian depan sama belakangnya aja. Jelas teman-teman? Nah, untuk si soalnya teman-teman, ini terserah pakai cara kalian ya. Ada satu cara yang bikin kalian lebih pede, itu adalah dengan membaca dulu pilihan jawabannya. Misalkan ada Jitsu wa ippo ni shikamo chinami ni, artinya tahu semua teman-teman ya, tinggal kita bayangkan aja nanti ya. Terus juga ada suru kara de suru tsumori de suru no desho, ini pun juga nggak susah. Ini ada kotoba yang sama ya, kakeru ya, sama ada tsukarete shimai shimatewa dan lainnya. Kalau sudah paham, langsung masuk aja ke bagian si soalnya. Nih, saya sudah langsung potong buat kalian yang ingat ya pas ujian ya, cukup baca bagian paragraf tersebut yang ada si bagian kosongnya ya. Kalian baca ini aja, oke? Nih, misalkan kita mau baca dari awal boleh ya, nggak susah soalnya ya. Tsukare o kanjita toki onsen ni ikitaku naru to hito mo oi no dewa nai deshou ka. Bagian depan itu nggak penting ya. Intinya apa langsung? Intinya adalah ketika kita lelah, biasanya kan orang-orang tuh pada mau ke onsen nih. Oke. Tada onsen ni haite genki ni naru dokoro ka gyaku ni tsukarete shimata toいう声を聞くことも少なくありませんya. Kiku koto mo sukunaku arimasen. Artinya apa teman-teman ya? Tapi nih teman-teman, tapi ya, kita masuk onsen bukannya genki, gyaku ni tsukarete shimata. Berarti efeknya adalah kita menjadi lelah ya. Nah, itu dia katanya mendengar nih ya orang-orang yang bilang hal seperti itu. Gue masuk onsen mikirnya gue jadinya genki, ternyata gue malah makin lelah. Fine. Terus kita diminta buat isi teman-teman ya. Udah dapat nih pemahaman ya lagi ngomongin onsen ya. Kita baca bagian belakangnya. Onsen wa hari kata o machigaru to karada ni futan o kakete shimau no desu. Artinya adalah kalau misalkan kita salah dalam cara masuk ke dalam onsennya, itu akan membuat beban kepada badan kita ya. Oke. Nah, di sini kita bisa baca ya. Jitsu wa itu artinya adalah sebenarnya. Ippo de artinya adalah sebaliknya ya. Shikamo artinya adalah dan lagi, tapi memberikan hal yang lebih buruk lagi ya. Sama chinami itu artinya adalah ngomong-ngomong ya. Coba teman-teman, saya kasih waktu 5 detik dulu. Coba kalian tebak kira-kira jawabannya mana ya. Hai minasan no kotae wa. Yes ya, di sini saya kasih tahu jawabannya ya. Pakai konsep teman-teman ya, pakai konsep ya. Gue mikir kalau gue masuk onsen, gue bakal semangat ya, tapi ternyata gue malah lelah. Oke, berarti adalah hal negatif ya. Nah, habis itu kalau misalkan gue salah cara masuk onsen itu bisa bikin badan gue jadinya yes ya, memberikan beban kepada badan kita. Berarti kita bisa isi dengan jitsu wa teman-teman bagian sini ya. Nih, kenapa jitsu wa? Karena artinya adalah sebenarnya kalau kita cara masuk onsen yang salah itu bisa memberikan beban kepada badan kita. Makanya yang tepat itu adalah jitsu wa. Nah, yang jawab ipode kenapa salah? Ipode itu artinya adalah sebaliknya teman-teman ya. Ini adalah ngomongin hal negatif. Di sini juga ngomongin hal negatif. Makanya nomor 2 nggak cocok. Kecuali ya bagian depan tuh ngomongnya negatif, belakang itu positif, baru kan pakai ipode ya. Nah, mungkin teman-teman pada kekecoh di shikamo ya teman-teman. Shikamo itu kenapa bukan jawabannya? Saya kasih tahu ya. Ini sebenarnya permasalahan kita nih ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia, kita mungkin ngomongnya adalah ditambah lagi kalau kita salah, cara masuk kita salah itu bisa bikin kena beban ke badan kita ya kan ya. Itu sebenarnya kurang cocok teman-teman di bahasa Jepangnya. Jadi, shikamo itu artinya adalah untuk memberikan hal yang lebih parah. Misalkan negatif berarti negatif. Misalkan nih ya, kalian udah masuk nih ke onsennya nih, ternyata gue malah makin lelah. Di sini kan dia ngomong hal yang sama teman-teman ya, memberikan beban, oke? Jadi, apa ya? Gak masuk gitu teman-teman ya. Lebih cocoknya itu adalah jitsu wa, oke? Nah, terus kenapa jawaban jitsu wa ada satu hint lagi teman-teman ya? Nih, ada no des teman-teman ya. Jadi kalau ada jitsu wa, itu biasa belakangnya itu adalah nani-nani no des. Kenapa? Karena maksud dari wa-nya adalah untuk menjelaskan, oke? Nah, ingat sekali lagi ya, jangan sampai kekecoh di nomor 3 ya. Nomor 3 itu adalah untuk memberikan hal yang lebih berat. Misalkan nih, gue udah lelah, terus misalkan ternyata gue malah sakit gitu loh. Itu kan lebih parah dibanding lelah teman-teman ya. Sedangkan kan cuma lelah sama beban, sama aja teman-teman ya, makanya nggak bisa. Terus chinami ini udah pasti salah teman-teman ya. Itu kayak meremehkan, sama itu kayak
kayak sekedar ngobrol teman-teman. Ini kan tulisan, gak cocok lah pakai Cina mini ya. Lebih bagus tuh pakai adalah Jitsua. Kenapa? Karena dia itu sedang melawan ya. Biasanya orang-orang tuh mikir kalau masuk onsen pasti jadinya semangat, tapi sebenarnya begini loh. Makanya pakai adalah nomor 1 ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Baik, berikutnya kita lanjutkan nomor 49 ya. Kita bisa baca dari awal ada kakeyu. Nah, kakeyu kalau misalnya nggak tahu skip aja ya. Niwa oyu no ondo ya, onsen no seibun ya. Berarti ondo adalah suhu. Seibun itu adalah isinya, komponen di dalamnya ya. Karada o nare saseru to ita juyo na yakuwari ga arimasu. Berarti adalah yang memiliki peran penting untuk bisa membuat badan kita itu terbiasa. Oke, tapi kita nggak perlu ngerti di sana ya, cukup tahu aja ya. Di sini modenya ya teman-teman ya, kita diminta buat isi nomor 49. Kita baca ya. Oyu ni hairu mae ni wa kanarazu. Oke, kakeyu o. Nah, ada o lagi teman-teman. Udah jelas banget saya kalau udah baca kanarazu. Oke. Nah, kita baca pilihan coba ada suru kara desu, suru no desho, suru tsumoru desu, sama suru yo ni shite kudasai. Saya kasih waktu ya. Hintonya di kanarazu. Oke. Oke, saya kasih waktu buat kalian untuk coba jawab ya. Hai, hinto wa kanarazu desu node, kotae wa yonbang teman-teman ya. Nih, jadi kalau ada kanarazu itu pasti ada te kudasai, itu udah sepaket ya. Kanarazu itu artinya adalah pastikan ya. Makanya kalau pastikan artinya adalah kita meminta tolong dong orangnya untuk sebelum misalkan kita masuk ke onsen atau masuk ke OU-nya, pakai si kakeyu dulu teman-teman, katanya gitu. Oke? Nih ya, jadi jangan lupa ya, kanarazu sama te kudasai itu udah sepaket, oke? Lanjut, berikutnya nomor 50 ya. Di sini ada onsen no seibun ga hada ni futang o. Oke, futang itu artinya adalah beban ya. Nah, kalian bisa baca bagian belakangnya ya. Nah, bagian sini kan kotobenya susah teman-teman. Ada caranya. Kenapa? Nih, ada deskara. Berarti tinggal ada ingin menjelaskan nih kenapa itu memberikan beban ke kulit kita katanya. Nah, habis itu ada nagashimasho. Artinya adalah yes ya, itu artinya adalah kata kerja. Cuma yang saya pengen itu bukan di sini ya, tapi masho. Artinya adalah dia memberikan solusi ya. Berarti di sini ada problem. Oke. Dia memberikan solusinya bagaimana di sini ya. Nah, kita baca bagian pilihan jawabannya. Ada apa nih? Ada kaketato shimasu ya. Futang o kaketato shimasu. Futang o kaketato omoimasu. Kakeru koto mo arimasu sama kakeru koto ni arimasu. Coba dibaca baik-baik, ayo logika. Oke. Yes ya, jawabannya itu adalah nomor 2 ya. Kenapa? Di sini kan dia pengen bilang kalau itu memberikan beban ke tubuhnya. Makanya di sini berarti posisinya teman-teman ya. Tadi kan kita ngomong tuh cara masuk konsen kita salah aja itu bisa memberikan beban ke tubuh kita. Nah, di sini juga bilang lagi ada memberikan beban kepada kulit kita. Makanya yang cocok itu adalah nomor 3, oke. Nah, di sini ya nomor 1 kaketato shimasu sama ni arimasu sudah pasti aneh kalau kita ngomong ya. Mungkin teman-teman tuh kekecoh di nomor 3 ya. Kaketato omoimasu artinya adalah pendapat saya. Cuma nggak bisa teman-teman ya, lebih cocok itu adalah kakeru koto mo arimasu. Berarti ada saatnya di mana si komponen dari onsen tersebut itu bisa memberikan beban kepada kulit kita. Oke ya. Lanjut, berikutnya nomor 51 ya. Sekkaku tsukare o tori ni onsen ni itta no ni. Berarti dia udah bermaksud teman-teman ya pergi ke onsen untuk bisa menghilangkan rasa lelahnya. Ya, nani-nani motanai desu yo ne. Artinya adalah sayang banget ya. Tadashi hari kata de higoro no tsukare ga toremasu yo ni. Berarti dengan cara kita masuk yang benar itu bisa mengambil lelahnya kita. Oke, nggak penting lah ya. Nih, kita cukup baca bagian sini sampai sini doang ya. Oke, coba dibaca pilihan jawabannya ada tsukarete shimai, shimata no ga, shimate wa sama shimau bakari de. Yang mana teman-teman ya? Nih ya trik buat kalian ya. Kalau misalkan kayak susah dalam memilih, biasakan untuk kasih bakso ya. Te shimai udah pas salah teman-teman ya. Te shimai, muatan itu aneh. Biasanya te shimai itu ada koma. Terus lanjut lagi kalimat berikutnya dia menambahkan. Oke. Nomor 4, tsukarete shimau bakari de. Ini juga pasti nggak cocok ya. Teman-teman pun juga pasti udah pada ngeh antara nomor 2 atau nomor 3. Betul gak? Ya. Tsukarete shimata no ga motainai. Ini kan adalah kata sifat teman-teman yang memberikan sebuah hasil ya, hasil. Oke, sama
Skarete shimatte wa mottainai itu artinya juga sama ya. Yang mana menurut kalian jawabannya? Coba yuk, 50-50 nih. Coba kalian tebak. Kotae wa yes ya, jawabannya itu adalah nomor 3, Skarete shimatte wa. Kenapa kita bahas ya? Jadi di sini ya poin susahnya ya. Ini kita belajar bunpol, teman-teman, kita review ya. Jadi kalau kata noga, Skarete shimatta noga mottainai desu yo ne, itu artinya adalah versinya kalau misalkan kita sudah pergi ke onsen. Oke? Tapi konteks di sininya itu adalah padahal gue udah bermaksud menghilangkan rasa lelah gue ke onsen, tapi malah ternyata faktanya adalah tidak hilang. Nah, itu artinya adalah sedang mengandaikan. Oke? Jadi kalau pengandaian, kalian pakai itu adalah shimatte wa. Oke, shimatte wa. Nah, shimatte wa itu sebenarnya sama aja kayak skarete shimau to, ya, mottainai. Ya, jadi kalau misalnya ternyata udah masuk onsen, badan kita lelah, ya sayang banget kan sih? Sayang banget dong ya, udah masuk onsen bayar uang juga kan ya. Oke, sekali lagi ya saya bilang ya. Jadi kalau bagian sini ya, ini saya juga kasih tambahan deh ya. Biasa tuh shimatte itu biasa udah pasti negatif, ya. Saya sering banget sih pakai ini juga. Jadi kalau udah ada shimatte wa, belakang itu pasti negatif tuh. Mottainai itu kan berarti artinya adalah hal yang negatif ya. Ya, minasan otsukai sama desa ya. Kita sudah selesai membahas untuk soal bunpol tahun 2023 bulan 12 ya. Semoga video ini bisa membantu kalian di ujian JLPT nanti sesuai dengan yang terbaik. Oke? Ya, otsukai sama desa. Bye bye.